Shalom saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi saudara. Terdengar sayup-sayup senandung merdu, angin pagi di pantai sejuk dan segar. Teringat kembali saat ku dipanggil Yesus, firman-Nya, mari ikutlah aku. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Betapa mulia mengikuti jejaknya, walaupun jalan sukar banyak cobaan. Bila hatiku bimbang ataupun kesepian, firman-Nya, aku yang besertamu. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hidup kita ini tidak akan pernah tenang kalau kita tidak punya hubungan yang akrab, dekat dengan Tuhan setiap hari. Seringkali kita pakai istilah 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami Tuhan, kami mau cepat tanggap terhadap firman Tuhan ini dan mengalami kekuatan baru menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Mazmur pasal 62 ayat 1 dan kemudian ayatnya yang ke-6. Ayat 1 dan ayat 6 demikian bunyi firman, ayat 2 dan ayat 6 demikian bunyi firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Amin. Ya, orang suka katakan begini, pakai istilah-istilah. Nah, dekat Allah aku tenang, jauh dari Allah aku tegang, stres. Ya, oleh karena itu dengar firman Tuhan dengan baik, saudara sudah mengerti bagaimana kunci rahasianya. Apa katanya? Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi keselamatan kita itu datang daripada Tuhan, Allah kita. Ya, ini keselamatan menyangkut keselamatan hidup dalam surga
tetapi juga keselamatan atau aman dalam perjalanan hidup kita tengah-tengah dunia ini. Ya. Sekarang tidak diterbitkan lagi mungkin bukunya. Ada satu buku yang ditulis oleh namanya John Bunyan, namanya Perjalanan Seorang Musafir. Itu bagus sekali. Perjalanan, melukiskan perjalanan seorang musafir di tengah-tengah dunia ini, kita ini. Ya. Jadi saudara sekalian, memang itu kita memerlukan keselamatan daripada Tuhan, memerlukan keselamatan perjalanan hidup kita juga di tengah-tengah dunia ini. Saya ingin baca untuk kita satu ayat saja dari Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1, Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini kunci untuk kita dapat mengalami keselamatan daripada Tuhan. Karena itu 3 kalimat ini itu bertobat, terima Yesus, lepas dari kutuk. Ini yang membuat kita selamat sampai ke surga. Tetapi di dunia ini sama saudara sekalian. Kita baru aman perjalanan kita bila kita sudah bertobat, sudah lahir baru, dan sudah lepaskan dari kutuk. Tidak ada gangguan-gangguan apalagi di perjalanan, karena kata itu John Bunyan dalam perjalanan itu singa-singa yang mau menerkam kita itu sudah diikat oleh kuasa darah Yesus. Jadi perjalanan kita betul-betul aman. Ada yang menakutkan, kelihatan dari jauh. Tapi ketika kita menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan, kita pasti aman. Itu yang nomor 1. Yang kedua, ayatnya yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Pada Allah artinya sekarang kita ada pada Allah. Kita sudah dibangun di atas batu karang yang teguh sekalian, yang tidak tergoncangkan, tidak tergoyahkan. Mari kita belajar lagi sekarang, percaya sungguh-sungguh kepadanya dan jangan pernah goyah. Kita membangun rumah kita di atas batu karang yang teguh, sehingga ketika ada hujan, katanya ada badai, ada banjir, kita aman-aman saja. Pencobaan kita tidak bisa mengatakan bahwa pencobaan itu tidak pernah ada. Ada, termasuk untuk kita yang sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah lepaskan dari kutuk. Ada masalah memang di perjalanan, tapi kita tetap aman. Kenapa? Kita tidak tergoyahkan, karena kita ada pada Tuhan. Sekarang berbeda lagi, tadi katanya keselamatanku. Sekarang katanya apa? Sebab daripadanya lah harapanku. Oh, luar biasa sekalian. Ya. Tuhan adalah pengharapan kita. Pengharapan kita itu artinya, pengharapan artinya daya tarik kita ke masa depan. Daya tarik bahwa hidup kita ini optimis. Daya tarik bahwa hidup kita nanti akan sampai ke puncak, sampai ke surga. Di dunia ini juga kita sampai ke puncak. Puncak berhasil, puncak sukses, puncak kemakmuran hidup. Mari kita beriman. Kita sudah katakan, tapi saya tidak punya modal, tapi saya bukan orang yang bergelar. Oh, jangan perhatikan itu sekalian. Kata kuncinya ialah apa? Di mana kita betul-betul percaya, betul-betul yakin, dan kita ada pada Tuhan. Tadi sudah mengalami keselamatan daripada Tuhan, sekarang kita berada terletak pada Tuhan. Itu saja. Ya. Jangan pernah membangun di atas pasir, kata firman Tuhan jelaskan. Tapi kita membangun di atas batu karang yang teguh. Dan firman Tuhan dalam Mazmur 127 ayat 1 katakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah
pengawal berjaga-jaga. Jadi, semuanya ini bergantung kepada pengharapan kita kepada Tuhan. Berharap bahwa Dia melindungi, berharap bahwa Dia menjaga kita, berharap bahwa Dia membuat kita tidak tergoyahkan dalam perjalanan hidup ini. Mari teruslah percaya kepadanya, teruslah berharap kepadanya, teruslah punya pikiran positif tentang Tuhan yang bersama-sama dengan kita dalam perjalanan hidup ini dan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan sudah janji dalam Ibrani pasal 13 ayat 5, Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Bila kita semua sudah sungguh-sungguh percaya, beriman, dan berharap kepadanya tiap-tiap hari. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Beri anugerah kepada kami untuk meyakini bahwa hidup kami ini terlindung dalam tangan-Mu, teguh dan kuat dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.